Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar Sobat Imajiner? Baik-baik saja kan? Ya begitulah, tetap sehat, kemudian happy bersama keluarga dan orang-orang di sekitar Anda. Ya, Lebaran hampir tiba. Tentu menjadi satu hal yang ini kalangan perantau ya merupakan kesempatan. Setahun sekali ketika Lebaran ada kesempatan untuk pulang mudik. Pulang ke kampung halaman untuk ketemu dengan sanak saudara, dengan teman, sahabat, dan siapa saja yang ada di kampung halaman. Tapi ya kita perlu maklumi juga karena kondisi pandemi, tentu ada hal-hal atau ketentuan yang terkait dengan urusan mudik. Mudik tidak. Ya itulah kadang bimbang juga. Kita simak saja obrolan tentang mudik berikut ini. Yuk, dukung Imajiner dengan subscribe, like, and share. Apa yang menarik buku ini, Pak Haji? Ya mungkin kalau secara umum kan ketika puasa mungkin sudah dijalani sekian waktu, orang kan berharap datangnya saat-saat yang penuh dengan kegembiraan, datangnya hari Lebaran, hari raya gitu kan, hari kemenangan gitu ya. Berarti di sana sini kan biasanya rata-rata kan persiapan untuk menuju ke sana kan macam-macam ya, gitu ya. Sudah dipersiapkan dari soal baju, soal makanan, ya, bahkan kebiasaan motong hewan. Iya. Ya. Itu kan bagi kita yang memang hidup di kampung halaman diri, tapi yang di rantau tentu kan persiapannya beda lagi. Itulah yang sebenarnya menjadi saya katakan bukan problem ya, bukan iya. Artinya ketika musim pandemi ini, saya kira saya tidak juga berani menyalahkan apakah itu dilarang mudik, diperintah mudik atau apa, tapi memang masing-masing tadi ya ada alasan masing-masing lah. Cuma kalau kita bahas mudik saja, itu artinya sebenarnya itu proses ya budaya yang sudah melekat bertahun-tahun, dan itu sangat naluriah gitu loh, sangat alamiah dan sangat manusiawi. Iya, seakan-akan ada semacam kita harus melakukan itu karena apa? Karena untuk mungkin membayar dari apa yang selama ini kita tunda sebagai utang kita untuk bisa ketemu sama mungkin keluarga, mungkin teman-teman dan sebagainya yang sekian waktu saling berpisah gitu kan, seperti itu. Ya sebenarnya kan sama dengan kita menebus kekangenan lah, menebus kerinduan ya. Dan itu manusiawi sekali. Satu contoh umpamanya gini, kan kalau kita pulang ke rumah setiap hari kita kan pulang ke rumah. Itu kan pasti ada, kalau orang yang normal, orang yang wajar ya, pasti punya kerinduan terhadap keluarga, bagaimana anak saya, bagaimana istri saya, apa sih yang terjadi di rumah. Sehabis kerja kita pulang. Itu mudik sama saja kan, cuma ini mudik harian. Nah, karena kita ada tanggung jawab. Kemudian yang kedua tadi, mudik dari perjalanan kita, perjalanan baik itu kita perjalanan jauh atau perjalanan sedang. Nah kalau orang-orang yang berada di rantau gitu ya, di Jakarta itu kan benar perjalanan yang cukup jauh karena mereka di sana bekerja. Itu saya yakin punya kekangenan. Selama ini sudah mereka nantikan saat ketemu keluarga lagi. Iya. Dan momennya kan bagi semua orang sama. Di saat Lebaran ambil waktunya kan gitu ya. Betul. Berarti momennya memang Lebaran itu, sehingga harapan untuk bisa ketemu teman-teman ya sama, karena waktu itu teman-teman juga pada pulang, kita pulang aja bisa ketemu. Dari satu sisi kan gitu ya, sisi lain juga ya itu tadi, kita dinanti keluarga, dinanti saudara, terutama yang menurut saya lebih bermakna lagi adalah makna silaturahim terhadap orang tua. Betul. Itu yang menurut saya lebih sangat religius itu ya, ketemu orang tua, memperlakukan, bahkan ketika orang tua kita sudah mati kita nyekar di kuburan. Iya, kita ziarah itu kan dalam rangka ya tadi, maksudnya ya bakti kita lah sebagai anak kepada orang tua gitu kan, seperti itu.
Lah itu naluriah. Jadi ketika itu tidak pernah dijalankan, perasaan kita akan merasa apa ya? Ya sebenarnya merasa berontak, merasa karena kerinduannya belum terbalas. Itu. Makanya kalau dalam ayat-ayat yang lain itu termasuk pada akhirnya manusia itu nanti akan pulang secara hakiki. Pulang hakiki itu apa? Ya kematian itu. Meninggal. Maka gitu, disebut maaf ini kalau salah dibetulkan ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu luar biasa. Karena apa? Pertemuan kita nanti dengan Tuhannya dengan yang sama-sama ridho. Saya sering menyampaikan, andaikan pulang kita mudik itu tidak diridhoi oleh keluarga, rasanya kayak apa? Ya kan? Betul. Rasanya kayak apa? Apalagi tertolak gitu. Apalagi tertolak. Wah ini kan. Bahkan kemudian secara duniawi kita mudik, kita ada yang bawa motor, tapi menyampaikan kabar gembira itu sudah hal yang luar biasa. Itu kan. Jadi maksudnya yang di rumah itu dengan penuh pengharapan. Kemudian juga yang datang, yang mudik itu juga pelepasan sebagai kerinduan tadi. Jadi tadi benar. Jadi betapa rindunya, betapa asiknya, betapa nyamannya ketika orang yang ada di rumah ridho kedatangannya, dan kita yang datang juga ridho atas kepergian kepulangan kita. Iya. Itu kan luar biasa. Itu mungkin gambaran kita besok mati itu ya. Ya kemudian pernak-perniknya kan tentu dengan hal-hal yang terkait dengan kaitan ekonomis gitu ya. Maksudnya kan dirantau karena dalam rangka mencari nafkah, mencari kehidupan, kemudian ketika beroleh penghasilan yang cukup apalagi berlebih dibawa pulang gitu kan berarti semacam ada berbagi kebahagiaan juga gitu ya. Itu manusiawi dan keniscayaan dunia lah. Keniscayaan dunia yang tidak bisa kita bantah ya kayak gitu itu. Apalagi tadi ketika sama saja mungkin ketika besok kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bawa apa-apa. Tidak ada sang kita, habis semua adalah perjalanan, bahkan mungkin kita utang. Betapa ngerinya kan? Artinya di situ kalau sampai Tuhan Allah tidak berkenan kehadiran kita itu sangat. Iya. Berarti pulang itu tadi ada yang harian gitu ya, temporer, yang hakiki gitu. Iya kan? Saya kira gitu. Udah sama aja kita pulang harian itu. Bayangkan istri bapak ketika pulang tidak suka sama sekali, sana pergi lagi saja. Bagaimana rasa kita? Demikian juga. Ketika yang di rumah itu menanti kok tidak pulang-pulang ya, kan jadinya Bang Tohib ini. 3 kali lebaran tidak pulang-pulang. Ini kita sudah 2 kali ya. Setiap 2 kali ini kalau tapi mudik yang tidak leluasa. Tapi menurut saya kita tidak perlu sentimen itu lah. Artinya sentimen itu ya cuma karena bagaimanapun juga para pengambil kebijakan kita harus berhusnudzon, itu mungkin akan lebih baik untuk kepentingan bersama juga gitu kan. Jadi karena ini ada pandemi harus kita sadari bersama bahwa ini juga kepentingan bersama kan, saya kira gitu. Persoalan kemudian ada yang merasa tadi dirugikan, merasa kesempatannya dan sebagainya ya saya kira biasa sih, pro kontra kayak gitu. Iya, masalahnya kan memang ada terkait dengan kepentingan masing-masing ya, dalam artian pengaturan pengendalian arus mudik dan sebagainya itu kan ada hal-hal tertentu yang menjadi kepentingan kan. Betul. Nah, kemudian di sisi lain ya orang punya kepentingan juga karena kesempatannya ketika datang lebaran inilah aku bisa pulang gitu kan, seperti itu. Dan itu memang kita baru bahas rasa loh ini ya. Belum bahas ekonomi ya. Ekonomi mudik itu luar biasa loh. Berapa uang yang dibawa oleh para pemudik dan sebagainya itu. Kalau dulu katakan yang tenaga luar negeri itu ya, itu mudik itu kan luar biasa itu. Bertriliun-triliun hitungannya itu. Itu bicara ekonomi. TKI TKW itu ketika pulang itu ya memang bisa berubah keadaan. Luar biasa. Ya, Sobat Imajiner, demikian obrolan seputar masalah mudik lebaran.
satu momen yang datang setahun sekali dan menjadi tradisi yang semakin kental dalam masyarakat kita. Dan tentu sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dan tidak lupa juga kami dari tim Imaginer Group mengucapkan selamat berhari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah di kesempatan lain kita bisa jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imaginer, lugas bersahaja.